Kisah yang akan Anda dengar adalah sebuah cerita luar biasa tentang balas dendam dan romansa. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan subscribe ke channel kami dan berikan komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Terima kasih telah menonton. Selamat untuk Dimas, kataku memaksakan kata-kata itu keluar lewat senyuman yang terasa seperti pecahan kaca. Namaku Budi. Usiaku 44 tahun dan aku baru saja melihat 5 tahun hidupku diserahkan kepada seorang pemuda 23 tahun yang baru bekerja di Gagak Hitam Ventures selama tepat 3 bulan. Dimas tersenyum seolah-olah dia telah mencapai sesuatu karena usahanya sendiri. Ruang rapat berbau kopi basi dan kekecewaan. Pendingin ruangan berdengung dengan suara konstan yang baru kau sadari ketika kau sedang berusaha untuk tidak berteriak. Semua orang bertepuk tangan. Aku juga ikut bertepuk tangan. Tanganku bergerak mekanis sementara pikiranku memproses setiap detail dari momen itu. Keringat dingin mengalir di tengkukku, rasa pahit di mulut, beban di dada yang terasa seperti batu besar. Manajerku, Pak Gunawan Santoso, berdiri di ujung meja dengan dada membusung seperti ayam jago. Dasinya yang berwarna merah menyala di bawah lampu neon. Dan aku berpikir, bagaimana seseorang bisa begitu bangga atas sebuah pengkhianatan yang begitu terang-terangan. Dimas akan melakukan hal-hal besar sebagai direktur operasional regional kita yang baru, katanya. Posisi yang sama yang telah aku persiapkan sejak tahun 2019. Posisi yang sama yang mereka janjikan akan menjadi milikku ketika Pak Mendrova yang lama pensiun. Posisi yang sama yang karenanya aku mengorbankan hari ulang tahun, lebaran dan malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya. Aku tetap menyilangkan tangan, menjaga wajahku tetap netral, tapi sesuatu yang dingin merasuk ke dalam dadaku. Tepat di tempat di mana harapan biasanya tinggal. Rasanya seolah seseorang telah memadamkan lilin yang bahkan tidak kusadari masih menyala. Dimas adalah keponakan Pak Gunawan. Semua orang tahu. Tidak ada yang membicarakannya. Itulah masalah besar yang semua orang pura-pura tidak lihat. Sementara masalah itu menginjak-injak mimpi dan harapan kami. Anak itu baru saja lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan memiliki kepercayaan diri yang hanya datang dari orang yang tidak pernah perlu berjuang untuk mendapatkan apapun. Sepatunya buatan Italia, jam tangannya dari Swiss. Dan senyumnya adalah jenis senyuman yang hanya bisa diberikan oleh orang yang tidak pernah merasakan kesulitan hidup. Dia menghabiskan 3 bulan mengamatiku menangani kontrak pemasok, mengelola logistik rantai pasokan, dan menyelesaikan masalah kerusakan peralatan di 4 provinsi. 3 bulan membuat catatan di buku catatan kulit kecil yang mungkin harganya lebih mahal dari makan siangku selama seminggu. Sekarang dia adalah bosku. Budi sangat penting dalam membantu Dimas memahami segalanya, tambah Pak Gunawan. Seolah-olah itu membuat segalanya lebih baik. Seolah-olah 5 tahun evaluasi kinerja yang sempurna dan minggu-minggu kerja 60 jam hanyalah sebuah pelatihan rumit untuk masa depan orang lain. Aku merasakan tatapan kasihan dari rekan-rekanku. Rina dari akuntansi membuang muka ketika mata kami bertemu. Robi dari HRD bergerak tidak nyaman di kursinya. Bahkan Paulus, anak magang yang kubantu menjadi karyawan tetap tahun lalu, tampak canggung. Aku mengangguk. Saya senang bisa membantu, kataku. Kata-kata itu keluar secara otomatis, terlatih setelah bertahun-tahun makan hati di dunia korporat. Rapat berakhir. Orang-orang keluar memberikan jabat tangan dan ucapan selamat kepada Dimas. Setiap ucapan selamat terasa seperti tamparan di wajahku. Aku mengumpulkan buku catatan dan pulpenku. Bergerak lebih lambat dari biasanya. Pikiranku tajam dan jernih, seperti ketika kau bangun di tengah malam dan tiba-tiba mengerti sesuatu yang telah mengganggumu selama berbulan-bulan. Pak Gunawan menahan lenganku ketika aku sampai di pintu. Tangannya basah oleh keringat dan cengkeramannya lebih kuat dari yang seharusnya. Budi, tunggu sebentar. Nada bicaranya adalah nada yang digunakan bos ketika mereka ingin kau merasa berterima kasih atas remah-remah. Kami tinggal sendirian di ruang konferensi. Keheningan begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Dia melonggarkan dasinya dan mencoba terlihat pengertian. Cahaya sore hari masuk melalui jendela, menciptakan bayangan panjang yang membuat wajahnya tampak lebih palsu. Aku tahu ini mungkin mengejutkan, katanya. Mengejutkan seolah-olah aku tidak mendengar obrolan di koridor selama beberapa minggu terakhir.
Seolah-olah aku tidak melihat makan siang pribadi antara dia dan Dimas. Seolah-olah aku bodoh. Tapi Dimas membawa perspektif baru, energi baru. Tenso, kataku. Suaraku keluar lebih kering dari yang kuinginkan. Kamu mengerti kan? Ini bukan masalah pribadi. Bukan masalah pribadi. 5 tahun hidupku dibuang ke tempat sampah. Dan itu bukan masalah pribadi. Aku menatapnya untuk waktu yang lama. Pak Gunawan berusia 52 tahun. Dengan perut buncit dan rambut tipis. Dia menyisir rambutnya ke samping untuk menutupi kebotakan, menggunakan begitu banyak gel hingga berkilau di bawah cahaya. Dia memiliki aroma khas orang yang menggunakan parfum terlalu mahal untuk menutupi kekurangan lainnya. Dia mewarisi posisi itu ketika ayah mertuanya pensiun. Ironi itu tidak luput dariku. Siklus nepotisme berulang sementara orang-orang sepertiku hanya bisa menonton dari pinggir. Saya mengerti sepenuhnya, kataku. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku benar-benar mengerti. Dia menjadi rileks, bahunya turun, senyumnya kembali. Bagus, aku tahu kamu akan bersikap profesional tentang ini. Itulah mengapa kamu adalah anggota tim yang sangat berharga. Berharga, tidak cukup berharga untuk promosi yang layak kudapatkan, tetapi cukup berharga untuk melatih keponakannya dan tersenyum tentang hal itu. Berharga seperti alat yang kau gunakan sampai rusak dan kemudian kau buang. Aku kembali ke mejaku dan duduk. Kantor berdengung dengan aktivitas normal. Telepon berdering. Keyboard diketik. Orang-orang memecahkan masalah. Bau kopi yang dipanaskan ulang, bercampur dengan udara pendingin yang pengap. Aku membuka laptopku dan menatap layar selama 1 menit penuh sebelum mulai mengetik. Kursor berkedip seperti detak jantung, menungguku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku mulai bekerja di Gagak Hitam Ventures pada bulan Maret 2019, tepat setelah perceraianku selesai. Aku ingat hari pertama seolah-olah baru kemarin. Aku tiba setengah jam lebih awal, gugup seperti remaja di hari pertama kerja. Gedung itu tampak megah, semua kaca dan baja, menjanjikan masa depan yang tidak akan pernah datang. Aku butuh awal yang baru. Dan logistik manufaktur tampak seperti sesuatu yang kokoh yang bisa kujadikan sandaran. Setelah kehilangan pernikahanku yang berusia 12 tahun, aku butuh sesuatu yang dapat diprediksi, rutin, aman. Perusahaan itu mengurus distribusi peralatan industri di seluruh wilayah Jabodetabek. Pekerjaan monoton yang gajinya bagus dan membuatku bisa tidur nyenyak di malam hari. Atau setidaknya itulah yang kupikirkan. Pak Gunawan sendiri yang merekrutku, menjabat tanganku, mengatakan mereka membutuhkan seseorang dengan pengalamanku. Jabat tangannya terlalu kuat. Jenis yang ingin menunjukkan dominasi sejak saat pertama. Aku telah menghabiskan 12 tahun di perusahaan sebelumnya, sebelum pemotongan anggaran menghilangkan posisiku. Aku masih ingat hari ketika aku dipanggil ke HRD. Hari Jumat jam 3 sore. Waktu klasik untuk pemecatan di usia 44 tahun, memulai kembali tidaklah mudah. Tetapi Pak Gunawan membuatnya tampak seperti sebuah kesempatan. Kita berkembang pesat, katanya saat wawancara. Banyak ruang untuk berkembang bagi orang yang tepat. Orang yang tepat. Sekarang aku tahu apa artinya itu. Orang dengan nama belakang yang tepat. Kekerabatan yang tepat. Aku menjadi orang yang tepat. Aku bekerja di akhir pekan ketika pengiriman terlambat. Aroma kardus basah di gudang. Suara forklift. Kelelahan yang menumpuk di tulang. Aku lembur ketika pelanggan mengalami keadaan darurat. Pizza dingin di kantor yang kosong. Cahaya monitor menjadi satu-satunya penerangan. Panggilan telepon tengah malam dengan pemasok dari seberang pulau. Aku membangun hubungan dengan pemasok dari Jakarta hingga Surabaya. Makan siang bisnis di mana aku minum air putih, sementara mereka minum whisky. Jabat tangan yang menyegel kesepakatan miliaran rupiah. Janji-janji yang ditepati yang membangun kepercayaan. Evaluasi kinerjaku sempurna. Luar biasa, istimewa, esensial. Kata-kata yang muncul setiap tahun di atas kertas, tetapi tidak pernah diterjemahkan menjadi pengakuan nyata. Pak Gunawan selalu tersenyum. Senyum penjual mobil bekas yang tidak pernah sampai ke mata. Selalu berjanji bahwa hal-hal yang lebih besar akan datang. Kamu punya profil manajer, Budi, katanya. Kamu hanya perlu sabar. Kesabaran orang bodoh, itu yang ingin dia katakan. Sabar, aku pandai bersabar. Aku telah bersabar dalam pernikahanku saat hancur berantakan. Sabar dengan janji-janji yang diingkari dan malam-malam sendirian. Terlalu sabar. Putriku Sari mengunjungiku setiap 2 minggu sekali. Perjanjian hak asuh yang kuterima.
karena aku tidak ingin dia melihat orang tuanya bertengkar. Dia sekarang berusia 16 tahun. Cukup umur untuk menyadari ketika ayahnya tampak lelah. Cukup umur untuk menyadari bahwa apartemen 2 kamar tempatku tinggal bukanlah yang dia harapkan untuk ayahnya. Terkadang dia menemukanku di meja dapur pada hari Minggu pagi, dengan laptop terbuka, menjawab email pekerjaan. Sinar matahari masuk melalui jendela, aroma kopi segar, dan aku di sana terperangkap di layar yang tidak pernah berhenti menuntut perhatian. "Ayah, ini akhir pekan," katanya. Suaranya memiliki nada khawatir yang tidak ingin didengar oleh ayah manapun dari putrinya. "Hanya membereskan beberapa hal," jawabku. "Membangun sesuatu yang baik di sini." Dia memutar matanya, tetapi mengerti, atau pura-pura mengerti agar tidak menyakitiku lebih jauh. Ibunya menikah lagi dengan seorang pengacara yang memiliki jam kerja normal dan melatih tim sepak bola sekolah. Reza namanya. Pria yang baik, harus kuakui. Rumah dengan kolam renang, mobil keluaran terbaru, liburan ke luar negeri. Aku adalah ayah yang bekerja terlalu keras, tetapi mengirim uang ulang tahun tepat waktu dan tidak pernah melewatkan pentas seni di sekolah. Ayah yang duduk di barisan belakang karena datang terburu-buru dari kantor, masih mengenakan setelan jas berkeringat tetapi hadir. Retakan pertama muncul 6 bulan lalu ketika Pak Gunawan menyebutkan bahwa keponakannya mungkin akan bergabung dengan perusahaan. Kami berada di lift, naik ke lantai 10. Aroma parfum mahalnya memenuhi ruang sempit itu. "Anak yang cerdas," katanya. "Baru lulus dari UI. Manajemen, lulusan terbaik." Aku mengangguk, tidak terlalu memikirkannya. Perusahaan merekrut lulusan baru setiap saat, memulai dari posisi entry level, belajar dari para senior, membiarkan mereka mempelajari bisnis dari bawah. Itu adalah siklus alami. Tapi Dimas tidak memulai dari bawah. Dia memulai di ruangan sebelah ruangan Pak Gunawan dengan jabatan spesialis operasi dan gaji yang hanya bisa kubayangkan. Ku dengar dari obrolan di kantor bahwa gajinya lebih tinggi dariku. 5 tahun pengalaman bernilai lebih rendah dari ijazah yang masih baru. Pak Gunawan memperkenalkannya kepada semua orang, seolah-olah dia adalah seorang bangsawan. Dimas akan mengamati proses kita, umum Pak Gunawan, mempelajari bagaimana kita melakukan berbagai hal, membawa ide-ide segar, seolah-olah 5 tahun optimalisasi proses tidak cukup segar. Dimas mengamati, dengan mengikuti panggilan teleponku dengan klien, membuat catatan saat aku menjelaskan negosiasi dengan pemasok, mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia tidak mengerti dasar-dasar dari apa yang kami lakukan. Mengapa kita menawarkan jangka waktu pembayaran yang begitu lama? Bagaimana kita tahu pemasok mana yang bisa dipercaya? Apa yang terjadi jika pengiriman terlambat? Pertanyaan mahasiswa semester pertama, tapi dia rajin, harus kuakui, dan sopan. Dia selalu berkata ya Pak dan terima kasih. Seolah-olah ibunya telah mendidiknya dengan baik. Mungkin memang begitu. Keluarga kaya, pendidikan mahal, semua disajikan di atas piring perak. Aku melatihnya karena itulah yang harus kau lakukan. Kau membantu anak baru, berbagi pengetahuan, membangun generasi berikutnya. Bahkan ketika nama belakang anak baru itu adalah Santoso dan pamannya yang menandatangani gajimu. Bahkan ketika kau mulai curiga kemana semua ini akan mengarah. Bahkan ketika perutmu mual setiap kali dia mengajukan pertanyaan dasar yang sudah kau jawab 3 kali. Momen ketika aku tahu segalanya datang 3 minggu lalu, saat percakapan yang seharusnya tidak kudengar. Saat itu hari Kamis yang hujan. Jenis hujan yang membuat Jakarta macet total dan semua orang kesal. Aku lembur untuk menyelesaikan laporan triwulanan. Angka-angkanya tidak cocok dan aku harus menemukan kesalahannya sebelum presentasi hari Jumat. Kantor sudah kosong, kecuali tim kebersihan. Ibu Maria, petugas kebersihan, melambai padaku sambil mendorong trolinya di koridor. "Lembur lagi, Pak Budi?" Dia selalu memanggilku dengan sebutan itu. Aku tidak pernah mengoreksinya. Aku sedang berjalan ke pantry untuk mengambil kopi ketika aku mendengar suara-suara dari kantor Pak Gunawan. Pintunya sedikit terbuka dan koridor menghantarkan suara lebih baik dari yang orang bayangkan. Akustik gedung itu buruk. Kau bisa mendengar percakapan dari 3 ruangan jauhnya jika kau memperhatikan. Direksi akan bertanya-tanya, "Dimas baru di sini 2 bulan. Itu suara Pak Gunawan. Aku mengenali nada defensif yang dia gunakan ketika sedang terdesak. Suara lain, lebih berat, lebih tua. Mungkin Pak Jaime Medeiros dari kantor pusat. Aksennya khas.
Kamu bilang Budi sudah siap untuk promosi. Berbulan-bulan memo mengatakan itu. Budi memang solid. Tapi Dimas adalah keluarga dan punya ijazah. Direksi suka ijazah, terutama ijazah dari UI. Itu membuat perusahaan terlihat modern. Dan pengalaman Budi, 5 tahun membangun hubungan, menyelamatkan kontrak, memadamkan api. Pak Gunawan tertawa. Bukan tawa jahat tapi juga tidak ramah. Itu adalah tawa seseorang yang sedang melakukan bisnis dan tahu dia mendapatkan keuntungan. Budi adalah karyawan yang baik, dapat diandalkan tapi dia tidak punya profil eksekutif, terlalu operasional, tidak berpikir strategis. Dia akan terus melakukan apa yang dia lakukan, mendapatkan gaji yang bagus dan semuanya akan beres. Dia tipe orang yang puas dengan stabilitas. Aku berdiri diam di koridor itu selama 30 detik, mendengarkan mereka merencanakan masa depanku. Jantungku berdebar sangat kencang, hingga aku yakin mereka bisa mendengarnya. Tanganku gemetar karena marah. Dimas akan mendapatkan posisi Pak Mendrova. Aku akan melatihnya, mendukungnya, dan berpura-pura berterima kasih atas kesempatan itu. Skenarionya sudah ditulis. Budi tidak akan membuat masalah, lanjut Pak Gunawan. Dia punya anak perempuan, tunjangan anak, cicilan apartemen. Dia butuh pekerjaan ini. Dia akan menundukkan kepala dan menerima. Dia tipe pria keluarga yang tidak akan mengambil risiko. Saat itulah aku menjauh tanpa suara, agar mereka tidak mendengar langkahku. Setiap langkah diperhitungkan, menghindari titik-titik di lantai yang berderit. Aku kembali ke mejaku, menyimpan pekerjaanku, mematikan komputer dengan tenang. Aku mengambil tasku, payungku, dan meninggalkan gedung. Hujan turun deras, membasahi setelan jasku dalam hitungan detik. Aku tidak peduli. Aku mengemudi pulang dalam keheningan total, bahkan radio tidak kunyalakan. Hanya suara wiper dan gemericik hujan di atap mobil. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, mendengarkan hujan di jendela. Aku terus memikirkan kata-kata Pak Gunawan. Dia akan menundukkan kepala, seolah-olah aku adalah kuda yang sedang dijinakkan, seolah-olah 5 tahun kesetiaan, dan kerja keras memberiku hak untuk berterima kasih atas remah-remah. Seolah-olah aku tidak lebih dari sekadar roda gigi yang bisa dibuang di dalam mesin. Aku teringat Sari, betapa bangganya dia ketika aku memberitahunya tentang kemungkinan promosi. Kami sedang makan pizza, tradisi kami setiap Kamis. Ayahku akan jadi direktur, dia memberitahu teman-temannya di grup WhatsApp. Dia menunjukkan pesan-pesannya padaku. Ucapan selamat, emoji, tepuk tangan. Sekarang aku harus menjelaskan mengapa itu tidak akan terjadi. Aku harus melihat kekecewaan di matanya. Lagi, aku teringat mantan istriku, Citra. Bagaimana dia selalu mengatakan bahwa aku terlalu pasif. Kamu membiarkan orang menginjak-injakmu, Budi, katanya saat salah satu pertengkaran terakhir kami. Piring-piring beterbangan. Kata-kata lebih tajam dari pecahannya. Bela dirimu sekali saja. Berjuanglah untuk sesuatu. Untuk kita. Tapi aku tidak pernah berjuang. Aku selalu berpikir bahwa bersikap profesional, benar, sabar akan dihargai. Mungkin dia benar. Mungkin itulah sebabnya dia bersama Reza sekarang, dan aku sendirian di apartemen mendengarkan hujan. Keesokan paginya, aku datang bekerja dengan pola pikir yang berbeda. Seolah-olah aku telah melepas kacamata buram, yang bahkan tidak kusadari sedang kupakai. Aku mengamati Dimas dengan lebih cermat. Aku melihat bagaimana dia selalu datang setelah jam 9, sementara aku sudah di sana sejak jam 7. Bagaimana dia pergi makan siang 2 jam dengan pamannya, sementara aku makan roti lapis di meja. Aku memperhatikan bagaimana Pak Gunawan melibatkannya dalam rapat eksekutif, memperkenalkannya kepada klien penting, sementara aku tetap fokus pada operasi sehari-hari. Pekerjaan kasar, begitulah mereka melihatnya. Aku melihat bagaimana manajer lain mulai berkonsultasi dengan Dimas tentang keputusan yang seharusnya menjadi milikku. Di mana memesan pasokan darurat? Tanya Dimas. Pemasok mana yang harus dipilih untuk kontrak baru? Dimas sedang menganalisisnya. 3 minggu kemudian, duduk di ruang konferensi itu menyaksikan Dimas menerima ucapan selamat atas pekerjaan yang tidak dia raih. Aku merasakan sesuatu pecah di dalam diriku. Tidak dramatis, tidak ada pencerahan tiba-tiba. Rasanya seperti saat kau menyadari sebuah hubungan telah berakhir, bahwa tidak ada jalan kembali. Bukan amarah, bukan kesedihan, hanya kejelasan. Jernih, tajam, membebaskan. Pak Gunawan mengira aku membutuhkan pekerjaan itu. Mengira aku akan menundukkan kepala.
karena punya tagihan yang harus dibayar dan seorang putri untuk dinafkahi. Mengira rasa takut akan membuatku terperangkap. Dia salah tentang banyak hal, tetapi terutama tentang siapa diriku, atau mungkin tentang siapa diriku yang baru terbentuk pada saat itu. Aku membuka laptopku dan mulai mengetik surat pengunduran diriku. Tanganku mantap, pikiranku jernih. Kata-kata mengalir seolah-olah telah menunggu bertahun-tahun untuk keluar. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan profesionalku, aku tahu persis apa yang akan kulakukan. Itu bukan tindakan putus asa, itu adalah tindakan martabat. Aku mengirimkan surat pengunduran diriku tepat pukul 16.30 pada hari Jumat. Waktunya bukan kebetulan. Itu adalah waktu yang sama ketika mereka memecatku dari perusahaan sebelumnya. Sebuah simbolisme pribadi kecil. Pak Gunawan baru saja kembali dari berkeliling gudang dengan Dimas, menunjukkan wilayah kekuasaannya. Aku bisa mendengar mereka di koridor. Pak Gunawan menjelaskan hal-hal yang dia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Dimas berpura-pura tertarik. Aku mengetuk pintunya 3 kali. Tegas, mantap. Aku menyerahkan amplop itu dan berkata, "Ini surat pengunduran diri saya, berlaku 2 minggu dari sekarang." Amplop itu berwarna putih sederhana, dibeli di toko alat tulis manapun. Tidak ada yang istimewa kecuali isinya. Wajah Pak Gunawan melewati beberapa ekspresi dalam hitungan detik. Kebingungan, ketidakpercayaan, dan kemudian sesuatu yang tampak seperti panik. Sungguh menarik. Isam desik menyaksikan pemahaman muncul di matanya. Dia merobek amplop itu dengan tergesa-gesa, hampir merobek suratnya juga. Matanya bergerak dari satu sisi ke sisi lain halaman, membaca dan membaca ulang seolah-olah kata-katanya akan berubah. "Ini lelucon," katanya. Suaranya lebih tinggi dari biasanya. "Bukan, Pak, ini profesional, formal, dan final. Kamu tidak mungkin serius." Semua darah telah terkuras dari wajahnya. "Kamu keluar karena Dimas mendapatkan promosi." Itu bukan pertanyaan. Aku tetap diam, membiarkannya mengisi kekosongan. Itu adalah teknik yang kupelajari dari klien yang sulit. Orang benci keheningan. Mereka selalu akhirnya berbicara lebih banyak dari yang seharusnya. Pak Gunawan berdiri, berjalan mondar-mandir di belakang mejanya. Kursi putarnya terus bergerak sendiri. Selama beberapa detik, "Budi, ayo kita bersikap rasional. Kamu kesal. Aku mengerti, siapapun akan begitu. Tapi meninggalkan 5 tahun pembangunan karier, itu tidak cerdas. Itu emosional, irasional. Saya sudah membuat keputusan saya, Pak." Suaraku tenang, profesional. "Bertahun-tahun berlatih menjaga ketenangan dalam situasi sulit. Dan putrimu, tanggung jawabmu, tagihan, apartemen, tunjangan, nah itu dia. Kartu yang dia pikir akan selalu menang. Keuntungan yang dia pikir dia miliki. Rantai yang membuatku terikat. Alasan mengapa aku akan menundukkan kepala dan diam. Seperti karyawan yang baik, seperti ayah yang bertanggung jawab, seperti pria yang kalah. Saya akan mencari cara," kataku. "Saya selalu begitu." Nada bicara Pak Gunawan berubah. Upaya rekonsiliasi berakhir, menjadi lebih keras, mengancam. Topeng bos yang pengertian benar-benar jatuh. "Kamu sadar bagaimana ini terlihat, kan? 44 tahun keluar karena emosi. Mengundurkan diri karena tidak dipromosikan. Itu tidak profesional. Kekanak-kanakan, tidak dewasa. Tidak ada perusahaan serius yang mau mempekerjakan orang seperti itu." Aku mengangguk. "Saya mengerti mengapa Bapak berpikir begitu. Bapak berhak memiliki pendapat itu. Aku tidak akan memberimu referensi yang baik." Dia menyilangkan tangan, bersandar di meja. "Kamu mengerti itu, kan? 5 tahun terbuang sia-sia. Pergi seperti ini, meninggalkan kami dalam kesulitan, di tengah-tengah kontrak penting. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seseorang yang merajuk ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Kamu sedang membakar jembatan, Budi. Jembatan yang butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Sesuatu yang dingin terasa di perutku, tetapi aku tidak mundur. 5 tahun kinerja sempurna, dan sekarang aku merajuk. 5 tahun lembur dan bekerja di akhir pekan, dan sekarang aku tidak profesional. Naskah cerita sudah ditulis ulang. Itu pilihan Bapak," kataku. Riwayat kerja saya berbicara sendiri. Pak Gunawan duduk lagi, mencoba pendekatan yang berbeda. Nada bicaranya berubah menjadi sesuatu yang hampir kebapakan. "Dengar Budi, aku menyukaimu. Selalu begitu. Kamu hebat dalam apa yang kamu lakukan. Luar biasa sebenarnya. Tapi Dimas membawa sesuatu yang berbeda. Masa muda, ide-ide baru, visi strategis.
koneksi, namanya membuka banyak pintu. Visi ulangku menikmati kata itu. Dimas bahkan hampir tidak tahu perbedaan antara pemasok dan distributor. Direksi menginginkan inovasi, pemikiran yang disruptif. Dimas mewakili masa depan perusahaan ini. Kita butuh darah baru, energi baru. Kamu mengerti itu, kan? Dan apa yang saya wakili, aku sudah tahu jawabannya, tetapi aku ingin mendengarnya darinya. Pak Gunawan berhenti sejenak, memilih kata-katanya. Pengalaman, stabilitas, pengetahuan operasional, itu juga berharga dengan caranya sendiri. Tapi itu bukan materi kepemimpinan. Di dunia saat ini, dengan caranya sendiri. Seperti pujian penghiburan, cukup berharga untuk menjaga semuanya berjalan, tetapi tidak cukup berharga untuk memimpin. Cukup berharga untuk melatih penggantinya, tetapi tidak cukup berharga untuk dipromosikan. Aku mengerti perhitungannya. Selalu jelas. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Sekarang semuanya sangat jelas. Aku berkata, jangan lakukan ini, Budi. Suaranya sekarang hampir memohon. Ambil akhir pekan, pikirkan lagi. Pergi memancing, minum bir, luapkan amarahmu. Kembalilah hari Senin dan kita akan berpura-pura percakapan ini tidak pernah terjadi. Kita bahkan bisa membahas kenaikan gaji. Bukan posisi lain, tapi kita bisa menaikkan gajimu. 15%, 20% mungkin, kenaikan gaji. Setelah menolak promosi yang dijanjikan, dia menawarkan uang seolah-olah itu akan memperbaiki segalanya. Seolah-olah martabat punya harga. Aku menatap Pak Gunawan untuk waktu yang lama. Aku mempelajari wajahnya. Kerutan kekhawatiran, keringat di dahi, keputusasaan yang nyaris tidak tersamarkan. Dia benar-benar percaya aku akan mundur. Percaya bahwa mengancam referensiku dan mempertanyakan profesionalismeku akan membuatku menyerah. Percaya bahwa akhir pekan akan cukup bagiku untuk menelan harga diriku dan kembali dengan kepala tertunduk. Saya akan menyelesaikan 2 minggu saya, kataku, melatih Dimas dalam segala hal yang perlu dia ketahui, mendokumentasikan semua proses, memastikan transisi yang mulus. Wajah Pak Gunawan menjadi gelap. Merah menjalar dari lehernya. Kamu akan melatihnya? Kamu pikir Dimas butuh pelatihan dari seseorang yang menyerah ketika keadaan tidak sesuai keinginannya? Dari seseorang yang tidak punya visi masa depan? Dia perlu memahami kontrak pemasok. 532 kontrak aktif, logistik rantai pasokan, 4 pusat distribusi, protokol darurat, 17 prosedur yang berbeda. Aku menjaga suaraku tetap tenang, faktual. Kecuali Bapak berencana mencari tahu semua itu sendiri. Itu menyadarkannya. Aku melihat saat yang tepat ketika kenyataan menghantam. Pak Gunawan tahu dia tidak mengerti sisi teknis operasi. Dimas juga tidak. Mereka membutuhkanku. Setidaknya selama 2 minggu lagi. Pengetahuan yang kukumpulkan selama 5 tahun tidak ada di buku manual manapun. Itu ada di kepalaku, di catatan pribadiku, di hubungan yang kubangun. Baiklah, kata Pak Gunawan. Suaranya tegang. 2 minggu. Tapi jangan harap ada bantuan apa pun. Tidak ada pesta perpisahan. Jangan harap aku akan membantumu mendapatkan pekerjaan lain. Kamu sedang membakar jembatan di sini, Budi. Jembatan penting. Kamu akan menyesalinya. Aku mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tanganku sudah digagang pintu ketika dia memanggilku. Budi, suaranya memiliki sesuatu yang berbeda sekarang. Hampir rentan. Kamu membuat kesalahan. Kesalahan besar. Di usia 44 tahun, tidak mudah untuk memulai kembali. Pasar kerja sulit. Tidak ada yang merekrut orang seusia kita untuk posisi kepemimpinan. Kamu akan berakhir di tempat yang lebih buruk, dengan gaji lebih rendah dan menyesal. Aku berhenti di pintu. Dia benar tentang satu hal. Ini tidak akan mudah. Tapi bertahan juga tidak. Mungkin, tapi ini kesalahan saya, Pak. Dan saya berhak melakukannya. Aku kembali ke mejaku, merasa lebih ringan dari tahun-tahun sebelumnya. Rasanya seperti telah melepaskan ransel berat yang bahkan tidak kusadari sedang kubawa. Kantor hampir kosong. Orang-orang pulang untuk akhir pekan. Day gift seperti kata mereka. Thank God it's Friday. Cahaya sore hari melukis segalanya dengan warna keemasan. Dimas masih di mejanya, mempelajari bagan organisasi seolah-olah berisi rahasia alam semesta. Wajah mudanya yang terkonsentrasi, keningnya berkerut. Sejenak, aku hampir merasa kasihan padanya. Aku duduk dan membuka laptopku, mulai mendokumentasikan semua yang perlu diketahui Dimas. Bukan untuk Pak Gunawan, tetapi karena ada orang-orang yang bergantung pada berfungsinya rantai pasokan kami dengan baik. Rumah sakit menunggu peralatan medis,
pabrik membutuhkan suku cadang, usaha kecil mengandalkan pengiriman tepat waktu. Informasi kontak pemasok, bukan hanya nomor resmi, tetapi nomor ponsel pribadi untuk keadaan darurat. Prosedur darurat. Apa yang harus dilakukan ketika truk terbalik, ketika pemogokan memblokir pelabuhan, ketika pemasok gagal. Panduan pemecahan masalah. Pengalaman bertahun-tahun yang diringkas dalam diagram alur dan daftar periksa. Bukan karena Pak Gunawan memintanya, tetapi karena orang-orang yang bergantung pada rantai pasokan kami pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada kekacauan yang akan datang. Ponselku bergetar. Suaranya memecah keheningan kantor yang kosong. Pesan teks dari putriku. Ayah, bisakah kita makan malam besok? Aku ingin tahu bagaimana minggumu. Pizza di tempat biasa. Aku tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Senyum tulus, bukan senyum paksa dari rapat tadi. Aku menjawab, tentu saja nak. Aku punya berita untukmu. Dan kali ini kamu yang pilih pizzanya. Apa saja yang kamu mau. Kabar baik. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Berita tentang membela diri. Tentang memilih martabat daripada stabilitas. Tentang menjauh dari orang-orang yang tidak menghargai apa yang kutawarkan. Berita yang mungkin tidak akan dia mengerti sepenuhnya sekarang, tetapi suatu hari nanti akan menjadi contoh. Pak Gunawan mengira dia sedang menghukumku, mengira mengancam referensiku akan membuatku berterima kasih atas kesempatan untuk tetap tinggal. Mengira ketakutan akan ketidakstabilan akan membuatku terperangkap. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia gerakkan. Dia tidak tahu bahwa kebebasan terkadang datang dalam bentuk kehilangan. Aku bekerja sampai jam 8 malam pada hari Jumat itu, mendokumentasikan proses, membuat manual yang tidak ada. Kantor benar-benar kosong sekarang. Hanya aku dan petugas kebersihan. Ibu Maria melewatiku dengan trolinya. Masih di sini, Pak Budi? Sebentar lagi pulang, Bu Maria. Hanya menyelesaikan beberapa hal penting. Dia tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Mungkin dia telah melihat ratusan orang sepertiku selama bertahun-tahun. Bekerja sampai larut, mengorbankan hidup untuk pekerjaan, menunggu pengakuan yang tidak pernah datang. Sabtu pagi membawa kejelasan. Aku bangun tanpa alam untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Matahari masuk melalui jendela, dan aku berbaring di sana tanpa tergesa-gesa, tanpa email mendesak yang menunggu jawaban. Aku membuat kopi dengan mesin kopi Italia yang ditinggalkan Citra. Aromanya memenuhi apartemen kecil itu. Aku duduk di balkon memperhatikan kota yang mulai bangun. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Tetapi pada hari Sabtu ia sedikit lebih banyak menguap. Sari tiba pada tengah hari, seperti yang telah disepakati. Dia memelukku lebih erat dari biasanya, seolah-olah merasakan sesuatu. Dia memiliki indera keenam untuk emosi ayahnya. Bagaimana minggu ini ya? Tanyanya saat kami duduk di restoran pizza. Tempat itu ramai. Keluarga-keluarga menikmati hari Sabtu. Aroma adonan panggang dan saus tomat menciptakan suasana yang nyaman. Menarik, kataku. Sangat menarik. Aku punya berita. Dia memiringkan kepalanya, penasaran. Promosi itu akhirnya datang. Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma akrab restoran pizza. Suara obrolan di sekitar, antisipasi di wajah putriku. Tidak juga. Promosi itu diberikan kepada orang lain. Keponakan bosku, seorang pemuda berusia 23 tahun. Yang baru 3 bulan bekerja di perusahaan. Wajahnya berubah dari antisipasi menjadi kemarahan dalam hitungan detik. Itu tidak adil. Ayah bekerja sangat keras. Semua akhir pekan itu, semua malam itu. Hidup jarang sekali adil, Sari. Tapi aku belajar sesuatu yang penting. Dia menunggu, matanya masih berkilat karena marah untukku. Aku belajar bahwa terkadang jawaban terbaik untuk ketidakadilan bukanlah menerimanya dan berharap menjadi lebih baik, tapi pergi dan membangun sesuatu yang lebih baik. Aku mengundurkan diri. Keheningan berlangsung beberapa detik. Aku bisa melihat roda gigi berputar di kepalanya, memproses informasi. Ayah mengundurkan diri, maksudnya berhenti kerja, sukarela, tepat sekali. 2 minggu terakhirku dimulai hari Senin. Tapi ya, bagaimana dengan tagihan? Dan apartemen, dan dia berhenti. Tidak ingin mengatakan tunjangan anak. Ayah akan mencari cara. Selalu begitu. Dan tahu tidak, aku rasa aku akan lebih baik tanpa mereka. Dia menatapku untuk waktu yang lama, lalu tersenyum. Senyum bangga. Baguslah ya, serius, ayah terlihat berbeda, lebih ringan. Maksudnya, entahlah.
Beberapa tahun terakhir ayah selalu terlihat lelah, kalah. Hari ini ayah terlihat hidup. Mat pizza datang. 4 keju, favoritnya sejak kecil. Kami makan sambil mengobrol tentang sekolah, teman-teman, rencana liburan. Bukan tentang pekerjaan, bukan tentang tanggung jawab. Hanya ayah dan anak menikmati hari Sabtu. Ketika aku mengantarnya ke rumah ibunya, Citra ada di pintu. Dia melambai sopan seperti biasa. Reza muncul di belakangnya juga melambai. Orang baik, mereka berdua. Sari pantas mendapatkan stabilitas. Meskipun bukan denganku. Kamu baik-baik saja, Budi? Citra bertanya. Sesuatu di wajahku pasti berbeda. Lebih dari baik. Perubahan di depan mata. Perubahan yang baik. Dia mengangguk, tidak memaksa. Setelah 12 tahun menikah, dia tahu tanda-tandaku. Sari memelukku sebelum masuk. Aku bangga padamu ya, karena telah membela diri. Kata-kata itu tetap bersamaku sepanjang perjalanan pulang. Hari Minggu adalah hari perencanaan. Aku membuka laptop, tapi kali ini bukan untuk bekerja untuk Gagak Hitam, tapi untuk diriku sendiri. Aku memperbarui CV-ku, menonjolkan pencapaian yang selama ini kuremehkan karena kerendahan hati, mengurangi biaya operasional sebesar 30%, meningkatkan efisiensi pengiriman sebesar 45%, membangun jaringan lebih dari 200 pemasok terpercaya. Angka-angka yang berbicara sendiri. Aku membuat daftar kontak di industri. Orang-orang yang kukenal selama bertahun-tahun, yang menghormati pekerjaanku terlepas dari jabatan. Pak Yuong dari Metalurgi Bersatu, Ibu Sandra dari Logistik Terpadu, Pak Carlos dari Jaringan Industri, orang-orang yang tahu nilai sejatiku. Aku meneliti perusahaan, gaji pasar, tren industri. Aku menemukan bahwa gajiku 20% di bawah rata-rata pasar untuk pengalamanku. Pak Gunawan telah menahanku dengan janji-janji sambil menghemat gajiku. Senin membawa pengungkapan segera. Aku tiba lebih awal, seperti biasa. Jam 7 pagi, tempat parkir masih kosong. Satpam malam menyapaku. Pak Budi, selalu yang pertama ya? Tidak selalu, Pak Benedito. Tapi hari ini ada alasan untuk datang lebih awal. Aku menemukan Dimas sudah di mejanya, tampak kewalahan. Kacamata miring, dasi longgar, 3 cangkir kopi kosong di meja. Dia membuka spreadsheet di 3 monitor dan dengan panik mencatat informasi dari email pemasok. Kertas berserakan di mana-mana, post-it berwarna-warni menciptakan pelangi keputusasaan. Selamat pagi, Dimas, kataku menjaga nada netral. Bagaimana transisinya? Dia mendongak. Dengan kelegaan dan keputusasaan berebut tempat di wajah mudanya. Pak Budi, syukurlah Bapak datang. Saya di sini sejak jam 6 pagi, mencoba memahami tagihan dari industri Sentosa. Manajer pembelian mereka marah besar, mengancam akan membatalkan kontrak kita jika kita tidak menyelesaikan masalah pengiriman sebelum tengah hari. Dia menelepon setiap setengah jam, katanya kita akan merugikan mereka miliaran rupiah karena produksi terhenti. Industri Sentosa, klien terbesar kami, kontrak kami yang paling kompleks. Mereka memesan komponen mesin berat senilai 60 miliar rupiah setiap tahun. Satu kesalahan saja bisa merugikan ratusan juta dalam denda kontrak. Aku mengelola akun mereka secara pribadi selama 4 tahun. Aku tahu setiap detail, setiap preferensi, setiap keanehan manajer pembelian mereka. Apa masalah spesifiknya? Ai tanyaku, sudah menebak jawabannya. Sesuatu tentang penyangga titanium yang terlambat dari pemasok kita di Cikarang. Tapi saya tidak bisa menemukan pemasok yang mana. Saya punya 15 pemasok berbeda di Cikarang dalam sistem kita. Email mereka membingungkan, penuh dengan kode yang tidak saya mengerti. Dan yang terburuk, sistem pelacakan menunjukkan 3 pengiriman berbeda. Semuanya dengan kode yang mirip. Aku melihat ke layar Dimas. Itu adalah kekacauan. Dia membuka email dari industri Sentosa yang penuh amarah dan istilah teknis. Dia juga melihat kontrak pemasok yang tidak ada hubungannya dengan penyangga titanium. Dia mencari di tempat yang salah, di sistem yang salah, dengan parameter yang salah. Dia tenggelam dalam segelas air karena tidak ada yang mengajarinya berenang. Dimas, kataku dengan hati-hati, memilih kata-kata. Apakah Pak Gunawan memberimu informasi tentang akun industri Sentosa? Protokol spesifik, kontak darurat, riwayat masalah. Dia bilang Bapak akan mengurus transisi. Dia berhenti sejenak tampak malu. Tapi kemudian dia menyebutkan situasi Bapak. Katanya Bapak keluar karena merajuk bahwa saya harus menyelesaikan ini sendiri untuk menunjukkan inisiatif.
membuktikan bahwa saya pantas mendapatkan posisi ini. Situasiku merajuk. Begitulah mereka melukiskan kepergianku. Menulis ulang narasi untuk melindungi ego Pak Gunawan dan membenarkan promosi Dimas yang tidak pantas. Tapi melihat pemuda itu berkeringat dingin pada pukul 7.30 pagi, aku hanya melihat seseorang yang dilemparkan ke dalam situasi yang mustahil. Aku menghabiskan 3 jam berikutnya menjelaskan kepada Dimas hubungan dengan industri Sentosa. Rasanya seperti memberikan kursus intensif 5 tahun dalam beberapa menit. Aku menjelaskan bagaimana persyaratan pengiriman just-in-time mereka bekerja. Toleransi 0 untuk keterlambatan. Aku menunjukkan kepadanya jaringan pemasok cadangan yang kubangun selama 4 tahun. Pemasok utama, sekunder, darurat. Selalu 3 lapis keamanan. Aku membantunya memahami mengapa keterlambatan pengiriman sederhana bisa berubah menjadi pembatalan kontrak, klausul penalti, denda progresif, hak pemutusan hubungan segera setelah 3 kegagalan. Ini sangat kompleks, kata Dimas ketika kami akhirnya menyelesaikan krisis. Sudah hampir jam 11. Kami telah mengerahkan 2 pemasok cadangan, menyewa transportasi ekspres, dan menjanjikan diskon 5% sebagai permintaan maaf. Bagaimana Bapak bisa melacak semua bagian yang bergerak ini? Semua detail ini? Apakah ini mungkin secara manusiawi? Pengalaman, kataku. 5 tahun mempelajari setiap detail dan dokumentasi yang baik. Dokumentasi yang kuciptakan di waktu luangku, karena perusahaan tidak pernah berinvestasi dalam sistem yang memadai. Bisakah Bapak menunjukkan sistem dokumentasi Bapak? Tolong? Suaranya hampir memohon. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang mendasar. Pak Gunawan tidak hanya mempromosikan Dimas tanpa persiapan. Dia mempromosikannya tanpa memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pekerjaan itu. Tanpa tahu bahwa mustahil untuk mempelajari dalam beberapa minggu apa yang butuh bertahun-tahun untuk dikuasai. Dimas tidak kompeten, dia tidak berpengalaman, tapi dia sama sekali tidak siap untuk lingkup operasi regional. Dan Pak Gunawan dalam kesombongannya mengira nama belakang dan ijazah akan mengimbangi 5 tahun pengetahuan yang terakumulasi. Aku menghabiskan jam makan siangku untuk menelepon. Aku tidak makan apa-apa, hanya minum kopi hitam di meja. Aku menghubungi orang-orang yang telah kubangun hubungannya selama bertahun-tahun. Berita menyebar cepat di dunia logistik industri. Perubahan seperti ini seperti darah di air bagi hiu. Orang-orang sudah mendengar tentang perubahan di Gagak Hitam. Beberapa khawatir tentang kelangsungan. Yang lain penasaran tentang peluang baru. Beberapa mencium bau darah. Budi, kata Ibu Janet Susanto, manajer pembelian yang hampir membatalkan kontrak pagi itu. Suaranya tegang curiga. Saya mendengar rumor yang mengganggu tentang perubahan manajemen. Rumor tentang nepotisme. Tolong katakan bahwa Anda masih akan mengurus akun kami. Setidaknya katakan bahwa Anda akan terlibat dalam transisi selama 2 minggu ke depan ya. Saya sedang melatih pengganti saya. Setelah itu Dimas Santoso akan menjadi kontak utama Anda. Keheningan di telepon itu memekakkan telinga. Aku bisa mendengar napasnya. Suara latar kantor. Santoso seperti Gunawan Santoso. Keponakannya? Anda bercanda, Budi. Tolong katakan ini lelucon. Ya? Keponakannya. Ya Tuhan. Anak itu menelepon saya pagi ini menanyakan pertanyaan yang tidak masuk akal. Dia bertanya apakah kami mau titanium atau baja. Titanium atau baja. Seolah-olah bisa saling menggantikan. Saya pikir dia anak magang baru. Bukan menggantikan Anda dalam manajemen. Dia bersemangat untuk belajar, coba kataku, tanpa banyak keyakinan. Saya tidak punya waktu atau kesabaran untuk melatih manajemen Gagak Hitam. Suaranya naik 1 oktav. Kami punya jadwal produksi yang harus dipenuhi. Miliaran dipertaruhkan. Jika perusahaan Anda tidak bisa memberikan layanan yang kompeten, kami akan mencari yang bisa. Dan Budi, ya, di mana Anda akan berada 2 minggu dari sekarang? Masih memutuskan, tapi bisa dipastikan tidak akan jauh. Dia mengerti pesan tersirat itu. Beritahu saya jika Anda sudah tahu. Kami punya kontrak yang harus ditinjau kuartal depan. Sayang sekali harus mencari pemasok baru setelah 4 tahun kemitraan yang sangat baik. Percakapan ini berulang 4 kali dengan 4 klien besar yang berbeda. Masing-masing lebih tidak percaya dari yang sebelumnya. Masing-masing mempertanyakan kewarasan keputusan itu. Masing-masing bertanya di mana aku akan berada. Di akhir hari aku memiliki gambaran yang sangat jelas tentang apa yang akan terjadi setelah aku pergi. Dimas akan mengalami kesulitan monumental. Klien akan frustrasi dengan kesalahan dasar.
Pak Gunawan akan panik dan mencoba mengelola mikrooperasi yang tidak dia mengerti. Mungkin akan memperburuk segalanya. Seluruh divisi regional akan mulai kehilangan klien dalam 6 bulan. Mungkin kurang, tapi itu bukan lagi masalahku. Atau benarkah sebagian dari diriku, bagian yang menghabiskan 5 tahun membangun sesuatu, sakit memikirkan kehancuran yang akan datang? Pada Selasa pagi, Pak Gunawan memanggilku ke kantornya. Ketukan mendesak di pintu ruanganku. Budi, sekarang nadanya tidak menerima diskusi. Dia tampak menua 5 tahun dalam 3 hari. Lingkaran hitam di bawah mata, belum bercukur, dasi miring. Ada kertas-kertas berserakan di seluruh meja. Tumpahan kopi menodai beberapa kontrak. Budi, duduk. Saya telah memikirkan percakapan kita hari Jumat. Merenung, mungkin kita terlalu terburu-buru, bertindak dalam panasnya momen. Aku duduk menunggu. Aku tahu tarian ini. Mundur ketika kenyataan menghantam. Mungkin ada ruang untukmu dan Dimas di manajemen. Struktur yang berbeda. Kamu bisa menjadi direktur asosiasi, mengurus bagian operasional. Dimas sebagai kepala, fokus pada perencanaan strategis visi masa depan. Kalian akan menjadi sebuah tim sedirektur asosiasi. Jabatan yang diciptakan saat itu juga, pekerjaan yang sama, gaji yang sama. Tetapi sekarang berpura-pura bahwa Dimas adalah bosku, harus meminta izin untuk keputusan yang kuambil sendiri selama 5 tahun. Itu murah hati, kataku. Menjaga wajah tetap netral. Tapi saya akan ronda sekadar keputusan awal saya. Saya sudah memberikan kata-kata saya. Wajah Pak Gunawan berubah dari damai menjadi marah dalam hitungan detik. Merah menjalar dari lehernya seperti termometer. Kamu akan menyesalinya, Budi. Aku janji, kamu melakukan bunuh diri profesional. Tidak ada yang merekrut direktur berusia 44 tahun. Pasar dikuasai oleh kaum muda. Mungkin, tapi setidaknya itu akan menjadi pilihan saya. Dia berdiri menunjuk jari padaku. Ketika kamu menganggur mengenang masa-masa indah di sini, jangan datang merangkak kembali. Pintu ini tertutup begitu kamu keluar. Mengerti, Pak? Aku kembali ke mejaku memikirkan kata-katanya. Bunuh diri profesional. Mungkin saja, tapi terus di sana diremehkan setiap hari. Menyaksikan seseorang yang tidak berkualitas mengambil alih apa yang kubangun. Bukankah itu bunuh diri jiwa? Pada hari Rabu segalanya berubah. Aku bangun dengan 3 pesan di LinkedIn, 2 email dan 1 panggilan tak terjawab. Industri telah mendengar tentang kepergianku. Dan berbeda dari yang diprediksi Pak Gunawan, mereka tidak melihatku sebagai orang yang bermasalah. Mereka melihatku sebagai orang yang tersedia. Sebuah kelangkaan di pasar. Wawancara pertamaku adalah pada Kamis pagi dengan Silverlinks Energy, distributor peralatan energi terbarukan yang berbasis di Bandung. Perusahaan yang sedang naik daun. Omzetnya 3 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Manajer regional mereka, David Wijaya, telah mencoba merekrutku selama 2 tahun. Kami selalu makan siang di pameran industri. Selalu muncul pertanyaan, kapan kamu akan meninggalkan Gagak Hitam? Kantor mereka modern, kaca dan tanaman, panel surya di atap, segala sesuatu yang bukan Gagak Hitam. David menyambutku secara pribadi di resepsionis. Budi, akhirnya, ketika saya tahu Anda tersedia, saya membatalkan 2 rapat untuk menerima Anda hari ini. Jabat tangannya kuat tapi tidak kompetitif. Senyum tulus. Kami duduk di sebuah ruangan dengan pemandangan kota. Kopi espresso sungguhan, bukan air kotor dari Gagak Hitam. Saya akan terus terang, Budi. Saya ingin Anda di sini. Direktur Operasional Regional. Melapor langsung kepada saya. Otonomi penuh atas keputusan Anda. Gaji 30% di atas apa yang Anda dapatkan saat ini. Dia tahu berapa gajiku. Ini adalah industri kecil. Semua orang tahu berapa gaji semua orang. Bonus kinerja, mobil perusahaan, asuransi, kesehatan premium, opsi saham setelah 1 tahun. Kami berencana IPO pada tahun 2027. Terdengar menarik, tapi ceritakan lebih banyak tentang visi perusahaan. Dia menjadi bersemangat, matanya berbinar. Kami mencoba masuk ke pasar komponen mesin berat. Pasar yang didominasi oleh dinosaurus seperti Gagak Hitam. Perusahaan yang terjebak di abad lalu. Kami ingin memodernisasi, mendigitalkan, menciptakan efisiensi nyata. Hubungan Anda dengan industri Sentosa, manufaktur Campobello dan peralatan perbatasan selatan akan sangat penting. Saya tidak akan berbohong. Jaringan Anda adalah bagian dari nilai yang Anda bawa. Setidaknya dia jujur. Saya harus memberikan pemberitahuan 2 minggu kepada Gagak Hitam. Saya menghormati komitmen, tentu.
Itu salah satu hal yang saya kagumi dari Anda. Profesionalisme sejati, bukan hanya di bibir. Tapi Budi, jujur saja, saya curiga mereka akan melepaskan Anda begitu mereka tahu Anda akan datang ke sini. David, benar. Pada Jumat sore, Pak Gunawan memanggilku lagi. Kali ini Dimas hadir, duduk di sudut seperti murid di ruang kepala sekolah. Pemuda itu tampak kehilangan 5 kilogram dalam seminggu. Rupanya berita wawancaraku telah sampai kepada mereka. Dinding punya telinga di Jakarta. Kudengar kamu sedang wawancara dengan pesaing. Suara Pak Gunawan dingin. Saya sedang menjajaki peluang. Itu hak saya. Saat kamu masih menjadi karyawan kami. Saat kamu memiliki akses ke informasi sensitif. Melatih Dimas. Ini adalah konflik kepentingan. Mata-mata perusahaan. Saya memenuhi masa pemberitahuan saya. Melatih pengganti saya. Persis seperti yang saya janjikan, saya tidak membagikan informasi rahasia apapun dengan siapapun. Hubunganmu dengan klien adalah milik perusahaan. Kontrak yang kamu tanda tangani sebagai perwakilan Gagak Hitam. Hubungan saya dengan klien bersifat profesional, dibangun dengan reputasi pribadi saya. Kontrak adalah milik perusahaan. Hubungan bersifat pribadi. Wajah Pak Gunawan sekarang merah keunguan. Sekarang klien-klien itu milik Gagak Hitam Ventures. Jika kamu mencoba mencuri mereka, kami akan menuntutmu untuk semua yang kamu miliki. Apartemenmu, mobilmu, bahkan tunjangan putrimu. Aku akan menghancurkanmu, Budi. Dimas berbicara dari sudut suaranya lemah. Om Gunawan, mungkin kita harus mempertimbangkan. Diam, Dimas. Ini pembicaraan orang dewasa. Pemuda itu meringkuk di kursinya. Sejenak aku merasa kasihan padanya. Pak Gunawan tidak melepaskan pandangannya dariku. Budi, kamu akan keluar dari pintu itu hari ini. Sekarang, Satpam akan mengantarmu untuk membersihkan mejamu. Kamu tidak akan lagi memiliki akses ke sistem atau gedung ini. Dan jika kamu mencoba mencuri klien kami, aku akan pastikan kamu tidak akan pernah bekerja di industri ini lagi. Aku punya koneksi. Teman-teman orang yang berutang budi padaku, aku berdiri perlahan. Anehnya tenang. Pak Gunawan, saya memberimu 5 tahun hidup saya, evaluasi sempurna. Minggu kerja 60 jam tanpa bayaran lembur. Saya melatih keponakan Bapak, meskipun tahu dia akan mengambil tempat saya. Saya tidak kurang profesional selama proses ini. Dan sekarang Bapak memperlakukan saya seperti penjahat. Kamu pengkhianat. Setelah semua yang kulakukan untukmu, aku menarikmu dari pengangguran di usia 39. Memberimu kesempatan ketika tidak ada orang lain yang mau. Dan beginikah caramu berterima kasih? Aku berjalan ke pintu dan berbalik. Dimas, jika butuh bantuan kamu bisa meneleponku. Nomor ponselku masih sama. Terlepas dari apa yang dipikirkan pamanmu, aku ingin kamu berhasil. Ini bukan salahmu berada dalam situasi ini. Dimas mengangguk dengan rasa terima kasih. Matanya berkaca-kaca. Pak Gunawan meledak. Keluar. Sekarang, Satpam 2 Satpam mengantarku ke mejaku. Jorge dan Edmilson, yang kusapa setiap hari selama 5 tahun. Mereka tampak canggung. Maaf Pak Budi, perintah adalah perintah, kata Jorge. Tidak masalah teman-teman. Kalian hanya melakukan pekerjaan kalian. Aku memasukkan beberapa barang pribadiku ke dalam sebuah kotak. Foto bersama Sari, tempat pulpen yang dia berikan padaku di hari ayah. Kaktus yang diberikan Rina dari akuntansi pada ulang tahun pertamaku di perusahaan. Kaktus itu bertahan hidup selama 5 tahun. Ironis, saat aku keluar aku melewati rekan-rekanku. Beberapa membuang muka, takut diasosiasikan. Yang lain melambai diam-diam, bersimpati. Rina memelukku dengan cepat, berbisik. Kamu melakukan hal yang benar. Aku meninggalkan Gagak Hitam Ventures untuk terakhir kalinya pada hari Jumat yang cerah. Tanpa pesta perpisahan, tanpa jabat tangan seremonial, tanpa pidato terima kasih. Dikawal seperti penjahat setelah 5 tahun pelayanan, yang patut dicontoh dan tahu tidak. Aku merasa bebas, benar-benar bebas untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, dan aku punya wawancara kedua di Silverlinks pada hari Senin. Hidup terus berjalan, dan terkadang menjadi lebih baik ketika kamu punya keberanian untuk membalik halaman. Senin saya tiba di Silverlinks untuk wawancara kedua. David menyambut saya dengan senyum lebar. Saya dengar Gunawan melepaskanmu lebih awal, secara dramatis dari yang saya dengar, dengan satpam dan segalanya. Berita cepat menyebar, dia pasti panik sekarang. 3 klien sudah menelepon menanyakan tentang transisi. Ibu Janet Susanto sangat khawatir. Anda sudah bicara dengannya? Dia menelepon saya hari Sabtu.
ke ponsel pribadi saya. Ingin tahu rencana saya? David mencondongkan tubuh ke depan. Dan apa yang Anda katakan? Bahwa saya sedang mempertimbangkan beberapa pilihan. Bahwa saya akan membuat keputusan minggu ini. Sempurna. Jadi mari kita buat keputusan Anda mudah. Selain paket yang kita diskusikan, apalagi yang Anda butuhkan? Otonomi nyata. Saya tidak mau harus meminta izin untuk keputusan operasional, perekrutan, pemasok, proses. Jika saya akan membangun sesuatu di sini, saya butuh kebebasan, setuju. Ada lagi, saya ingin membawa 2 orang dari tim lama saya. Jika mereka mau ikut, tentu saja. Rina Sakamoto dari akuntansi dan Robi Dias dari dukungan operasional. Orang baik, kompeten, setia. Jika Anda menjamin mereka, bagi saya cukup. Apalagi, satu hal pribadi. Saya butuh fleksibilitas setiap 2 minggu pada hari Kamis dan Jumat. Putri saya mengunjungi saya pada hari-hari itu. Keluarga nomor 1 selalu. Itu salah satu kebijakan kami. Omong-omong, kami punya cuti orang tua yang sebenarnya di sini. Bukan 5 hari konyol yang diwajibkan oleh hukum. Kami berjabat tangan. Saya akan mulai dalam 2 minggu. Cukup waktu untuk istirahat, menata ulang hidup dan menonton dari jauh sirkus terbakar di Gagak Hitam. Dan sirkus itu terbakar dengan cepat. Pada hari Selasa, Dimas meneleponku. Saat itu pukul 10 malam. Pak Budi, tolong, saya butuh bantuan. Suaranya putus asa. Dimas tenang. Apa yang terjadi? Industri Sentosa membatalkan kontrak. Ibu Janet bilang dia tidak percaya lagi pada Gagak Hitam. Bahwa tanpa Bapak, tidak ada jaminan kualitas. Om Gunawan marah besar membentak semua orang. Menyalahkan saya karena tidak bisa mempertahankan klien. Bernapaslah. Kamu punya manual yang saya buat? Punya, tapi saya tidak mengerti setengahnya. Terlalu banyak kode, terlalu banyak referensi silang. Pak Budi, saya belum siap untuk ini. Saya tahu saya belum siap. Saya tahu Bapak juga tahu. Saya menghabiskan 2 jam di telepon dengannya, menjelaskan proses, menenangkan kepanikannya. Bukan karena saya berutang sesuatu pada Gunawan, tetapi karena Dimas adalah korban sama seperti saya. Akhirnya, saya menyarankan, Dimas, jujurlah pada pamanmu. Katakan bahwa kamu butuh 6 bulan pelatihan nyata sebelum mengambil alih. Datangkan seseorang yang berpengalaman untuk sementara. Dia tidak akan pernah menerima itu. Itu sama saja dengan mengakui dia salah, bahwa dia mempromosikan seseorang yang tidak berkualitas, bahwa nepotisme telah gagal. Maka kamu punya 2 pilihan, tenggelam bersama kapal atau melompat selagi bisa. Henning Lama. Lalu terima kasih Pak Budi untuk semuanya, karena tidak membenci saya juga. Kamu anak baik, Dimas. Kamu pantas mendapatkan kesempatan nyata untuk belajar dan tumbuh, bukan untuk dilemparkan ke singa demi memuaskan ego pamanmu. Saya akan memikirkan apa yang Bapak katakan. Semoga berhasil. Dan Dimas, jika butuh referensi untuk tempat lain, kamu bisa mengandalkan saya. Keheningannya mengatakan segalanya. Balas dendam datang 6 bulan kemudian, tetapi tidak dengan cara yang saya harapkan atau rencanakan. Saya berkembang pesat di Silverlinks. Saya telah membawa Rina dan Robi bersamaku. Kami membangun tim yang solid. 3 dari klien lama saya telah pindah bersama kami, termasuk industri Sentosa. Ibu Janet bersikeras mengadakan acara untuk mengumumkan kemitraan baru. Gaji saya 30% lebih tinggi, tetapi kualitas hidup saya meningkat 200%. Saya pulang untuk makan malam, menonton pertandingan sari di sekolah, tidur 8 jam setiap malam. David memanggil saya ke kantornya. Pada suatu sore di bulan September, dia memegang tablet, tersenyum seperti kucing yang makan kenari. Kamu harus melihat ini, katanya, menunjukkan layar. Judul utama di koran ekonomi. Divisi regional Gagak Hitam Ventures runtuh. Nepotisme dan salah urus menyebabkan hilangnya 60% pendapatan. Artikel itu menghancurkan. Merinci bagaimana Gagak Hitam telah kehilangan 4 akun besar dalam 5 bulan. Tidak hanya industri Sentosa, tetapi juga manufaktur Campobello, Frontier Selatan dan logistik terpadu. Pendapatan di wilayah Jabodetabek anjlok. Direksi telah memulai penyelidikan terhadap praktik manajemen. Mereka menemukan email di mana Gunawan mengakui telah mempromosikan keponakannya tanpa kualifikasi yang memadai. Gunawan Santoso dipecat minggu lalu, kata David. Rupanya dia mencoba menyalahkanmu atas kegagalan itu, mengatakan bahwa kamu menyabotase transisi. Direksi tidak percaya, terutama setelah 3 manajer mengonfirmasi
bahwa kamu mencoba melakukan transisi profesional dan dikawal keluar dari gedung. Rina telah memberikan kesaksiannya. Robi juga. Bahkan Paulus, mantan anak magang, mengonfirmasi perilaku profesionalku. Aku membaca lebih lanjut. Dimas telah mengundurkan diri setelah 3 bulan berjuang. Dia kembali ke program pasca sarjana. Kali ini dalam manajemen rantai pasokan. Setidaknya dia belajar sesuatu dari pengalaman itu. Menurut artikel itu, Gunawan menghadapi gugatan dari industri Sentosa karena wan prestasi. Keterlambatan dalam rantai pasokan menyebabkan penghentian produksi yang merugikan 150 miliar rupiah. Tanpa aku untuk menyelesaikan krisis, tanpa jaringan pemasok cadangan, sistem itu runtuh. Masih ada lagi, lanjut David, 3 dari klien mereka yang tersisa menghubungi kami. Mereka ingin tahu apakah Anda bisa melayani mereka. Mereka bilang gagak hitam menjadi kacau. Tidak ada yang tahu apa-apa. Proses hilang, kontrak berantakan, menggoda untuk mengambil semuanya. Tapi kita harus selektif. Saya tidak ingin tumbuh terlalu cepat dan kehilangan kualitas. Saya setuju, mungkin 2 dari 3. Yang paling sejalan dengan profil kita, David melipat tabletnya. Roda kehidupan berputar ya. Gunawan menghabiskan 5 tahun meremehkanmu. Sekarang dia menganggur, digugat dan namanya tercoreng di pasar. Sementara kamu di sini, membangun sesuatu yang lebih baik. Saya tidak merasa senang dengan ini. Ya, mungkin sedikit. Gunawan menciptakan kejatuhannya sendiri. Tapi saya kasihan pada Dimas, pada karyawan yang tersisa. Mereka merekrut dari pesaing. Menawarkan gaji 50% di atas pasar. Untuk mendatangkan orang berpengalaman. Terlambat, tapi setidaknya mereka mencoba. Saya harap niscaya pulis. Industri membutuhkan persaingan yang sehat. Setahun kemudian, saya sedang mengemudi melewati Cikarang untuk urusan bisnis ketika saya berhenti untuk makan siang di sebuah restoran dekat bandara. Tempat sederhana, makanan jujur. Saya melihat sosok yang familiar di meja sudut. Dimas Santoso duduk sendirian di sebuah bilik. Di sudut membaca buku teks. Lebih kurus, kacamata baru, janggut rapi. Dia tampak lebih dewasa. Buku itu tentang manajemen rantai pasokan industri. Penuh dengan post-it dan catatan. Dia mengangkat matanya saat saya mendekat. Pengenalan langsung, lalu senyum tulus. Pak Budi, kebetulan sekali. Atau mungkin tidak. Dunia logistik industri di Jakarta itu kecil. Boleh saya duduk, silakan. Saya juga akan makan siang sendirian. Belajar di akhir pekan. Dia tertawa sedikit malu. Begitulah. Saya menemukan bahwa saya sangat menyukai ini ketika saya belajar dengan benar. Bukan hanya ketika saya dilemparkan ke tengah-tengah tanpa persiapan. Program magister di UI, fokus pada rantai pasokan. Dosen-dosennya luar biasa. Jadi kembali belajar. Keputusan yang bijak. Saya memutuskan bahwa saya harus benar-benar mempelajari apa yang seharusnya saya lakukan sebelumnya. Anda tahu dasar-dasarnya. Saya belajar bahwa tidak ada jalan pintas untuk pengalaman. Ijazah membantu, tetapi tidak menggantikan pengetahuan praktis. Bagaimana kabar paman Anda? Wajahnya menjadi serius. Rumit, dia masih menyalahkan saya sebagian atas apa yang terjadi. Mengatakan bahwa Anda meracuni saya untuk melawannya, bahwa Anda menyabotase perusahaan dari jarak jauh, bahwa Anda berkonspirasi dengan klien. Dimas, kamu tahu itu tidak seperti itu. Saya tahu, semua orang tahu. Dia hanya tidak bisa menerima bahwa dia salah, bahwa nepotisme ada konsekuensinya, bahwa kompetensi lebih penting daripada hubungan darah. Dia tinggal dengan orang tuanya sekarang, mencoba beberapa bisnis sendiri, tetapi reputasinya sudah ternoda. Tidak ada yang mau berbisnis dengannya. Sebenarnya menyedihkan. Dia adalah pria yang berkuasa, yang kehilangan segalanya karena kesombongan. Kami meminum kopi kami dalam keheningan sejenak. Saya ingin berterima kasih, kata Dimas tiba-tiba. Anda bisa saja menyabotase saya sepenuhnya. Membiarkan saya tenggelam tanpa bantuan sama sekali. Itu akan adil, mengingat semuanya. Tapi Anda mencoba membantu saya, bahkan setelah semua itu. Kamu tidak bersalah dalam situasi itu. Kamu adalah korban dari ambisi pamanmu sama seperti saya. Tidak ada gunanya menghukummu untuk itu. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kebesaran hati yang sama. Kedewasaan, kesopanan, apapun namanya. Kamu akan begitu. Ketika amarah reda, kita sadar bahwa balas dendam jarang sepadan. Yang terbaik adalah terus maju dan membangun sesuatu yang lebih baik. Dan Anda telah membangunnya. Saya mendengar tentang Silverlinks, pertumbuhan 40% dalam setahun. Kalian mengambil beberapa akun gagak hitam. Mereka datang kepada kami.
Mereka lebih suka bekerja dengan orang yang dikenal, dapat diandalkan. Kami tidak memaksa apapun. Anda pantas mendapatkan kesuksesan. Anda bekerja keras untuk itu. Dan Anda juga akan mendapatkan kesuksesan Anda dengan cara yang benar kali ini. Dia mengangguk. Omong-omong, saya dapat magang di logistik modern 3 hari seminggu sambil belajar. Memulai dari bawah, mempelajari segalanya. Supervisor saya bahkan tidak tahu siapa paman saya. Saya lebih suka begitu. Perusahaan yang sangat baik. Saya kenal direktur operasi mereka. Mau saya telepon untuk memperkenalkan Anda dengan baik. Bukan sebagai keponakan siapapun, tetapi sebagai mahasiswa berdedikasi yang saya kenal. Dimas tampak terharu. Anda kan akan melakukan itu? Setelah semua ini, semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua ketika mereka mau melakukannya dengan benar. Kamu benar-benar berusaha keras sekarang. Kamu pantas mendapatkan pengakuan untuk itu. Aku membayar makan siang kami. Kami berjabat tangan. Kali ini sebagai sesama profesional, bukan sebagai atasan dan bawahan yang terpaksa. Sebelum pergi, Dimas berkata, Pak Budi, satu hal terakhir. Apa yang akan Manduat katakan kepada saya? Agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Jangan pernah menerima apa yang tidak kamu raih. Bebannya akan menghancurkanmu. Dan selalu hargai orang yang membantumu tumbuh. Merekalah yang membuat perbedaan antara sukses dan gagal. Dia mengangguk, menyerapnya. Saya tidak akan mengingat itu. Saya janji. 6 bulan kemudian saya bertemu dengan Gunawan Santoso di mal. Dia sendirian, lebih kurus, rambutnya benar-benar beruban. Dia melihat saya ragu-ragu lalu mendekat. Budi, suaranya berbeda. Tanpa kesombongan, tanpa nada memerintah. Pak Gunawan, apa kabar? Dia tertawa pahit. Kamu tahu bagaimana kabarku. Semua orang tahu. Seluruh industri tahu. Kehilangan segalanya. Perusahaan, reputasi, uang, bahkan keluarga menjauh. Mereka menyalahkan Anda? Saya menyalahkan semua orang. Kamu Dimas direksi pasar. Tapi di lubuk hati, dia berhenti. Di lubuk hati saya tahu itu salah saya. Saya sombong, nepotis, buta. Saya pikir saya bisa memanipulasi segalanya dan semua orang. Bahwa prestasi kurang penting daripada koneksi. Sulit melihat seseorang begitu hancur. Meskipun segalanya, saya tidak merasa senang dengan kejatuhannya. Saya turut prihatin ini terjadi, Pak Gunawan. Sungguh. Kamu prihatin? Saya dopiusnya bersyamsi ya lafuta. Saya menghinamu, mengkhianatimu, memperlakukanmu seperti sampah pada akhirnya. Mengapa kamu merasakan sesuatu selain kepuasan? Karena menyimpan dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Sudah berlalu. Saya baik-baik saja. Anda menghadapi konsekuensi dari pilihan Anda. Tidak ada yang bisa didapat dari merayakan kejatuhan Anda. Dia menatapku untuk waktu yang lama. Kamu berubah. Atau mungkin saya tidak pernah benar-benar melihatmu. Saya biasa selalu melihatmu sebagai alat. Seseorang untuk digunakan. Dan sekarang saya melihat bahwa kamu adalah karyawan terbaik yang pernah saya miliki. Dan saya membuangnya karena kesombongan dan nepotisme. Dimas memberitahuku bagaimana kamu membantunya. Bahkan setelah semua itu, dia baik-baik saja sekarang. Melakukannya dengan cara yang benar. Saya tahu, kami jauh tapi saya mengikutinya. Dia akan menjadi lebih baik dari kita berdua. Dia belajar dari kesalahan kita. Jika Anda butuh sesuatu, Pak Gunawan. Dia mengangkat tangannya. Tidak, terima kasih, tapi tidak. Beberapa jembatan tidak bisa dibangun kembali. Beberapa pelajaran harus dipelajari sepenuhnya. Azeti kemari budi challenging Tate. Atau tidak. Tapi itu akan menjadi jalan saya. Kami berpisah. Itu terakhir kalinya saya melihatnya. 2 tahun setelah saya mengundurkan diri, saya berada di kantor saya di Silver Links ketika Rina masuk. Dia sekarang adalah manajer pengendali keuangan saya. Robi adalah wakil direktur operasi. Kami membangun tim impian. Anda lihat, dia menunjukkan ponselnya. LinkedIn Dimas Santoso dipromosikan menjadi koordinator rantai pasokan di logistik modern. Pantas, setelah memulai sebagai anak magang, saya tersenyum. Anak itu telah belajar dengan cara yang sulit, tetapi dia telah belajar. Prestasi sendiri, kerja keras, pertumbuhan bertahap, tanpa jalan pintas, tanpa nepotisme. Sari menelepon saya sore itu. Sekarang berusia 18 tahun, kuliah di teknik industri. Ayah, ingat waktu ayah mengundurkan diri. Waktu aku 16 tahun, bagaimana aku bisa lupa? Itu mengubah hidup kita. Aku tidak pernah bilang, tapi itu menginspirasiku. Melihat ayah membela diri.
memilih martabat daripada stabilitas. Itu mengajariku bahwa kita tidak perlu menerima ketidakadilan, bahwa selalu ada jalan lain meskipun lebih sulit. Kamu sedang menghadapi sesuatu seperti itu? Tidak juga, tapi aku harus membuat keputusan sulit di kampus. Tentang proyek kelompok di mana mereka ingin aku melakukan semua pekerjaan dan membagi kreditnya. Aku teringat ayah, aku bilang tidak, aku membuat proyekku sendiri. Dan bagaimana hasilnya? Aku dapat nilai 10, yang lain dapat 6. Dosennya menyadari perbedaan kualitas, terkadang membela apa yang benar itu, membuahkan hasil. Itu baru putriku. Bangga padamu. Aku belajar dari yang terbaik. Omong-omong makan malam besok, ada restoran baru yang ingin ku coba. Kali ini aku yang traktir, tentu saja. Aku menutup telepon dan melihat keluar jendela. Jakarta terbentang hingga ke Cakrawala, penuh dengan peluang dan jebakan, keberhasilan dan kegagalan. Aku memikirkan semua yang terjadi sejak hari itu di ruang konferensi Gagak Hitam. Keputusan untuk pergi telah menjadi titik balik. Tidak hanya secara profesional, tetapi juga secara pribadi. Itu telah mengajariku nilaiku sendiri, menunjukkanku bahwa keberanian terkadang hanya dengan mengatakan tidak, bahwa martabat lebih berharga daripada stabilitas, bahwa kesuksesan sejati datang dari membangun sesuatu dengan integritas, bukan dari menerima remah-remah dengan rasa terima kasih yang dipaksakan. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Aku membukanya dengan penasaran. Budi, saya Juang Felipe dari Logistik Meridional. Saya dengar Anda melakukan keajaiban di Silverlinks. Kami punya proposal yang mungkin menarik bagi Anda. Wakil Presiden Operasi untuk Asia Tenggara. Bisakah kita bicara? Aku tersenyum. Roda kehidupan benar-benar berputar. Dari karyawan yang bisa dibuang menjadi eksekutif yang diperebutkan. Dari seseorang yang akan menundukkan kepala menjadi seseorang yang memilih jalannya sendiri. Aku menjawab, terima kasih atas minatnya. Mari kita atur waktu untuk bicara. Tapi saya sampaikan di awal bahwa saya sangat senang di tempat saya sekarang. Perlu sesuatu yang benar-benar istimewa untuk membuat saya mempertimbangkan pindah. Jawabannya datang cepat. Sikap itulah yang kami minati. Orang yang tahu nilainya. Mari kita bicara. Aku menyimpan ponsel dan kembali bekerja. Aku ada rapat dengan tim dalam setengah jam. Kami akan membahas ekspansi ke wilayah timur. Tantangan baru, peluang baru. Rina telah menyiapkan analisisnya. Robi telah memetakan logistiknya. Tim yang kubangun berdasarkan kompetensi dan kepercayaan, bukan nama belakang atau koneksi. Saat aku bersiap untuk rapat, aku berpikir terakhir kali tentang Gunawan dan Gagak Hitam. Bukan dengan amarah atau kepuasan, tetapi dengan rasa terima kasih yang aneh. Jika dia tidak mengkhianatiku, aku masih akan di sana, terjebak dalam janji-janji kosong, menunggu pengakuan yang tidak akan pernah datang. Bekerja di akhir pekan untuk membangun kesuksesan orang lain. Ketidakadilannya membebaskanku, memaksaku untuk mengakui nilaiku, mendorongku ke sesuatu yang lebih baik. Terkadang, hal-hal terburuk yang terjadi pada kita sebenarnya adalah pembebasan yang terselubung. Terkadang, orang yang paling merugikanmu akhirnya menjadi orang yang paling membantumu tanpa sengaja, karena dia memaksamu untuk berhenti menerima kurang dari yang pantas kamu dapatkan. Memaksamu untuk berjuang demi sesuatu yang lebih baik, mengajarimu bahwa martabat lebih berharga daripada keamanan, bahwa harga diri melampaui stabilitas, bahwa lebih baik membangun sesuatu yang baru daripada mengemis remah-remah dari yang lama. Rapat dimulai. Aku melihat timku, orang-orang yang kupilih yang percaya padaku, yang bersama-sama kami bangun sesuatu yang kami banggakan. Tanpa nepotisme, tanpa permainan politik, tanpa janji-janji kosong, hanya kerja keras, kompetensi, dan saling menghormati. Kita akan membangun sesuatu yang luar biasa di wilayah timur, kataku. Sesuatu yang menjadi acuan di pasar. Rina tersenyum. Robi mengangguk, tim mencondongkan tubuh ke depan, terlibat. Seharusnya seperti ini, orang-orang yang termotivasi oleh tujuan, bukan oleh rasa takut. Dipimpin oleh teladan, bukan oleh intimidasi. Dihargai karena prestasi, bukan karena kekerabatan. Saat mereka mempresentasikan analisis, ponselku bergetar pelan. Pesan dari Dimas, Pak Budi, saya berhasil. Saya dipromosikan menjadi manajer. Prestasi sendiri. Terima kasih telah mengajari saya jalan yang benar. Aku tersenyum tipis dan menyimpan ponselku. Roda kehidupan berputar. Terkadang menjadi lebih baik, terkadang menjadi lebih buruk. Tapi pada akhirnya,
Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Gunawan menanam kesombongan dan menuai kehancuran. Dimas menanam kerendahan hati dan usaha, sekarang menuai pertumbuhan. Dan aku menanam keberanian pada hari itu. Ketika aku berkata tidak pada ketidakadilan, dan aku menuai kehidupan yang kubanggakan. Karier yang dibangun dengan integritas, rasa hormat dari putriku, kekaguman dari rekan-rekan, ketenangan tidur tanpa penyesalan. Terkadang balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik, membangun sesuatu yang lebih baik, membuktikan, bukan dengan kata-kata tetapi dengan tindakan bahwa kamu selalu bernilai lebih dari yang mereka berikan. Dan pada akhirnya, itulah yang penting, bukan kejatuhan orang lain, tetapi kebangkitanmu sendiri. Bukan validasi eksternal, tetapi kepastian internal bahwa kamu telah melakukan hal yang benar. Karena pada akhirnya, ketika kamu melihat ke cermin, satu-satunya persetujuan yang benar-benar penting adalah persetujuanmu sendiri. Rapat berlanjut, rencana dibuat, strategi ditetapkan, masa depan dibangun. Di luar Jakarta berdenyut dengan energi kacaunya yang biasa. Dan aku berada tepat di tempat yang seharusnya. Bukan karena kebetulan atau nepotisme, tetapi karena pilihan dan prestasi. Hidup tidak selalu adil, tetapi terkadang, hanya terkadang, keadilan menang. Hanya butuh seseorang dengan keberanian untuk menuntutnya.